Tipografi. Sejarah, anatomi, dan jenis. Rioni Safa. Instruktur Madya BLK Kulon Progo. Typography. Sejarah huruf, sama tuanya dengan peradaban manusia itu sendiri. Sejak manusia mengenal bentuk visual untuk berkomunikasi dan merekam peristiwa, sejak itulah sejarah huruf mulai ada meski saat itu belum dikatakan sebagai huruf, aksara atau alfabet sekalipun. Huruf dan tulisan memiliki arti amat penting bagi manusia. Bahkan, yang namanya peradaban atau masa sejarah ditandai dengan peristiwa dikenalnya tulisan oleh manusia. Lalu orang-orang berbakat mengembangkan seni bentuk tulisan itu, hingga sekarang berkembang sebagai cabang seni yang berkecimpung di bidang gambar huruf dan elemennya yang dikenal dengan tipografi. Tipos bentuk. Grapho menulis. Secara umum tipografi adalah seni memilih dan menata huruf dengan pengaturan penyebarannya pada ruang-ruang yang tersedia, untuk menciptakan kesan khusus, sehingga akan menolong pembaca untuk mendapatkan kenyamanan membaca semaksimal mungkin. Sejarah perkembangan tipografi dimulai dengan penggunaan piktograf. Berkembang hingga ditemukan jenis huruf hieratia, yang terkenal dengan nama hieroglife. Abad 1300 sebelum Masehi. Puncak perkembangan tipografi terjadi sekitar abad ke-8 sebelum Masehi di Roma yang mengawali terbentuknya huruf Romawi. Kejayaan kerajaan Romawi di abad pertama yang berhasil menaklukkan Yunani, membawa peradaban baru dalam sejarah Barat dengan diadaptasikannya kesusastraan, kesenian, agama, serta alfabet Latin yang dibawa dari Yunani. Pada awalnya alfabet Latin hanya terdiri dari 21 huruf, A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, dan X. Kemudian huruf Y dan Z ditambahkan dalam alfabet Latin untuk mengakomodasi kata yang berasal dari bahasa Yunani. 3 huruf tambahan J, U dan W dimasukkan pada abad pertengahan sehingga jumlah keseluruhan alfabet Latin menjadi 26. Rugos adalah kependekan dari huruf gosok, sebuah alat yang populer pada tahun 90-an. Sebenarnya, Rugos adalah sebuah merek perusahaan Surabaya yang memproduksi deretan huruf dan angka siap tempel, sedikit mirip stiker cutting. Huruf dan angka dengan berbagai pilihan gaya tulisan ini sangat berguna pada zaman dahulu untuk menulis daftar menu maupun cover dokumen atau tugas sekolah. Perkembangan tipografi telah mengalami fase yang dimulai dari fase hand-drawn, fase grafika dan fase komputerisasi. Kemajuan teknologi selanjutnya terjadi pada tahun 1984 ketika Adobe Systems merilis PostScript Font dan di tahun 1991 Apple Computer dan Microsoft Corporation Scan TrueType Font. PostScript Font dan TrueType Font adalah huruf elektronik atau yang disebut font. Huruf digital sesungguhnya berupa bahasa komputer yang berfungsi menerjemahkan kode-kode untuk menghasilkan tampilan bentuk huruf yang sempurna baik di layar monitor maupun pada saat pencetakan. Saat ini dapat ditemukan beragam jenis digital yang digunakan dalam program komputer. Berikut tampilan font di Windows. Beberapa istilah yang berkaitan dengan tipografi, typeface. Desain dari satu set bentuk huruf, angka, tanda baca yang memiliki satu sifat visual yang standar dan konsisten. Sifat tersebut membentuk karakter yang tetap meski rupa dan bentuk dimodifikasi. Typefont. Satu set bentuk huruf, angka, tanda baca dalam rupa, ukuran dan gaya khusus untuk komunikasi. Typestyle. Modifikasi typeface yang didesain dari berbagai variasi guna memunculkan karakter visual, yang meliputi, weight, light, medium, bold, angle, roman, italic, elaboration, outline, shaded, decorated.
Setiap bentuk huruf dalam sebuah alfabet memiliki keunikan fisik yang menyebabkan mata kita dapat membedakan antara huruf M dengan P atau C dengan Q. Keunikan ini disebabkan oleh cara mata kita melihat korelasi antara komponen visual yang satu dengan yang lain. Sekelompok pakar psikologi dari Jena dan Austria pada tahun 1900 memformulasikan sebuah teori yang dikenal dengan teori Gestalt. Setiap bagian dari sebuah gambar dapat dianalisis dan dievaluasi sebagai komponen yang berbeda. Salah satu hukum persepsi dan teori ini membuktikan bahwa untuk mengenal atau membaca sebuah gambar diperlukan adanya koneksi antara ruang positif yang disebut dengan figur dan ruang negatif yang disebut dengan ground. Tipografi merupakan representasi visual dari sebuah bentuk komunikasi verbal dan merupakan properti visual yang pokok dan efektif. Hadirnya tipografi dalam sebuah media terapan visual merupakan faktor yang membedakan antara desain grafis dan media ekspresi visual lain. Huruf memiliki energi yang dapat mengaktifkan gerak mata. Energi ini dapat dimanfaatkan secara positif apabila dalam penggunaannya senantiasa diperhatikan kaidah-kaidah estetika, kenyamanan keterbacaannya, serta interaksi huruf terhadap ruang dan elemen-elemen visual di sekitarnya. Dalam pemilihan jenis huruf, yang senantiasa harus diperhatikan adalah karakter produk yang akan ditonjolkan dan juga karakter segmen pasarnya. Karena peranan huruf dan tipografi sangat penting dalam penyampaian informasi perihal keberadaan sebuah produk atau jasa, maka mutlak bagi desainer komunikasi visual untuk mengenali bentuknya, mengetahui dan memahami karakternya, serta dapat memanfaatkan potensi kekuatannya dalam sebuah perancangan komunikasi visual. Anatomi huruf. Anatomy of typography. Berikut ini beberapa jenis huruf berdasarkan klasifikasi yang umum dikenal oleh desainer. 1. Roman serif. 2. Slab serif. 3. sans serif. 4. Script. 5. Decorative. Satu. Roman serif. Ciri dari huruf ini adalah memiliki sirip kaki serif yang berbentuk lancip pada ujungnya. Huruf Roman memiliki ketebalan dan ketipisan yang kontras pada garis-garis hurufnya. Kesan yang ditimbulkan adalah klasik, anggun, lemah gemulai dan feminin. Contoh font sebagai berikut, Times New Roman, Garamond, Bowman Old Style. Contoh logo brand: Gucci, Mercedes-Benz, Rolex, Vogue, Tiffany & Co, Zara. Dua. Slab serif, Egyptian. Adalah jenis huruf yang memiliki ciri kaki sirip serif yang berbentuk persegi seperti papan dengan ketebalan yang sama atau hampir sama. Kesan yang ditimbulkan adalah kokoh, kuat, kekar dan stabil. Contoh logo: Sony, Volvo, Marlboro, Honda. Tiga. Sans serif. Pengertian sans serif adalah tanpa sirip serif, jadi huruf jenis ini tidak memiliki sirip pada ujung hurufnya dan memiliki ketebalan huruf yang sama atau hampir sama. Kesan yang ditimbulkan oleh huruf jenis ini adalah modern, kontemporer dan efisien. Impact, Arial, Tahoma, Calibri. Contoh logo Google: Nike, Microsoft, Airbnb, Facebook, Spotify. Empat. Script. Huruf script menyerupai goresan tangan yang dikerjakan dengan pena, kuas atau pensil tajam dan biasanya miring ke kanan.
Kesan yang ditimbulkannya adalah sifat pribadi dan akrab. Contoh huruf. Brush script. Script MT. Edwardian script ITC. Coca-Cola. Walt Disney. Barbie. Pinterest. Ford. Instagram. Miscellaneous dekoratif. Huruf jenis ini merupakan pengembangan dari bentuk-bentuk yang sudah ada. Ditambah hiasan dan ornamen, atau garis-garis dekoratif. Kesan yang dimiliki adalah dekoratif dan ornamental. Contoh font. Algerian. Crot. Cabin Sketch. Castellar. Contoh logo. Lego. Monster Energy. Harley Davidson. Aqua. Foreign Logo. Selain kelima jenis font di atas, juga dikenal tipe font Foreign Logo. Font ini mengacu pada huruf-huruf asing di luar huruf alfabet yang kita kenal. Japan Rich. Ramadan Karim. Samarkand. Berikut contoh font Foreign Logo. Sumber. https://www.weremania.net/ngalam/rugos-huruf-gosok-jadul-kenangan-9-an/1336 https://www.facebook.com/real/702938538013. Thank you.